Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai verifikasi dan validasi pemeriksaan bakteriologi klinik. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada Eksanti Wijayani NIM 30, Firzahayu NIM 044, dan Desta Yoga Firmansyah NIM 047. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini yaitu ada pengertian verifikasi dan validasi. Yang kedua, pemeriksaan angka kuman. Yang ketiga, tahap verifikasi dan validasi pemeriksaan angka kuman metode CFU. Dan yang keempat, review jurnal. Di sini kita mengambil satu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan angka kuman. Nah, sebelumnya, apa itu definisi dari verifikasi? Verifikasi merupakan proses pembuktian bahwa metode yang sudah divalidasi oleh pabrikan atau organisasi tertentu, misalnya WHO atau CLSI, dapat berfungsi dengan baik di laboratorium yang akan menggunakannya. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa metode tersebut sesuai dengan kondisi laboratorium, peralatan, dan tenaga analis yang ada. Contoh dalam bakteriologi klinik itu verifikasi metode uji resistensi antibiotik menggunakan dysfunction sesuai dengan standar CLSI ataupun menguji kinerja media kultur baru yang akan digunakan di laboratorium. Next. Sedangkan validasi merupakan proses pembuktian bahwa suatu metode atau alat benar-benar dapat memberikan hasil yang akurat, presisi, dan andal sebelum digunakan untuk pemeriksaan pasien. Nah, validasi biasanya dilakukan untuk metode yang belum pernah digunakan, metode yang dimodifikasi, atau metode yang baru dikembangkan. Contohnya yaitu mengembangkan metode PCR baru untuk mendeteksi bakteri patogen dalam darah, lalu dibandingkan dengan metode kultur standar maupun validasi uji kepekaan antibiotik baru yang lebih cepat dibanding metode konvensional. Next. Nah, validasi ini menjadi faktor penting karena metode analisa yang telah dibuktikan validitasnya, maka hasil pengukurannya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebagai landasan dalam perhitungan berikutnya. Nah, untuk parameter validasi ini terdapat 6. Yang pertama itu ada linearitas, yaitu kemampuan metode memberikan hasil proporsional terhadap konsentrasi analit. Yang kedua ada ketepatan, yaitu seberapa dekat hasil uji dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada selektivitas, yaitu kemampuan metode mendeteksi analit tanpa gangguan dari komponen lain. Kemudian yang keempat ada limit of detection, yaitu batas deteksi terendah tanpa kuantifikasi akurat. Kemudian yang kelima ada ketelitian, yaitu konsistensi hasil uji yang dilakukan secara berulang. Kemudian yang keenam ada limit of quantification, batas kuantifikasi terendah dengan hasil yang akurat. Oke, next. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang verifikasi dan validasi pemeriksaan angka kuman. Nah, angka kuman sendiri merupakan jumlah total mikroorganisme, terutama bakteri, dalam suatu sampel seperti air, makanan, udara, maupun cairan biologis. Nah, pengukuran angka kuman sering digunakan sebagai indikator kebersihan dan kualitas suatu bahan atau lingkungan. Nah, metodenya sendiri ada 3, yaitu CFU. Yang pertama yaitu menghitung koloni bakteri yang tumbuh di media agar setelah inkubasi, maupun MPN, yaitu menggunakan tabung serial pengenceran untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam sampel air. Kemudian yang ketiga ada filtrasi membran, yaitu menyaring sampel cair dengan membran berpori kecil, lalu menumbuhkan bakteri pada media agar. Next. Nah, ini untuk prosedur pemeriksaan dari angka kuman sendiri yang sudah pernah dilakukan, yaitu sampel cair diencerkan dengan larutan NaCl fisiologis secara bertahap. Ada yang 10 kali, yaitu 0,5 mili sampel dan 4,5 mili NaCl. Kemudian pengenceran 100 kali 0,5 mili dari pengenceran 10 kali ditambah 4,5 mili NaCl. Kemudian untuk yang 1000 kali yaitu 0,5 mili dari pengenceran 100 kali ditambah 4,5 mili NaCl. Kemudian untuk yang 10.000 kali itu 0,5 mili dari pengenceran 1000 kali tambah 4,5 mili NaCl. Sedangkan untuk sampel padat yaitu 0,5 gram sampel ditambah 4,5 NaCl.
fisiologis untuk pengenceran 10, lalu dilanjutkan seperti metode yang di atasnya. Next. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri yaitu dilakukan pengenceran eh, 1/10, 1/100, dan 1/1000 dengan NaCl 0,9 steril, kemudian 100 mikroliter dari setiap pengenceran dituang pada media MH, diratakan dengan spreader, jika metode spreader, kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Nah, koloni bakteri dihitung pada setiap petri dari berbagai pengenceran. Nah, pilih petri dengan koloni yang tidak menumpuk dan dapat dihitung. Kemudian, koloni yang representatif berjumlah 30-300 koloni dengan rumus yaitu jumlah koloni dibagi volume yang ditanam dikali faktor pengencerannya. Next. Kemudian ini ada verifikasi dan validasi pemeriksaan angka kuman dengan metode CFU pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Next. Untuk verifikasi dan validasi pada tahap pra-analitik, yang pertama itu ada identitas dan label pengenceran. Nah, hal ini dengan cara beri label jelas pada tabung dan calon petri seperti kode sampel, tingkat pengenceran, tanggal inisial analis, tanggal dan inisial analis. Kemudian hindari menulis label di bagian yang tertutup media. Kemudian alasannya untuk menghindari kesalahan pencatatan dan tertukarnya sampel, serta untuk memudahkan penelusuran kembali hasil uji. Kemudian yang kedua ada kalibrasi dan sterilisasi peralatan, seperti mikropipet harus terkalibrasi secara berkala maupun inkubator harus diverifikasi, ataupun media agar dan calon petri harus steril sebelum digunakan. Hal ini untuk mencegah kesalahan volume sampel akibat pipet yang tidak akurat maupun memastikan pertumbuhan bakteri optimal tanpa gangguan faktor eksternal. Next. Kemudian yang ketiga ada persiapan sampel seperti menggunakan wadah steril dan teknik aseptik. Kemudian simpan pada suhu yang sesuai, misalnya 4 derajat Celcius untuk makanan dan air. Hal ini untuk menghindari kontaminasi silang dan pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali maupun mencegah kematian bakteri sebelum analisis. Kemudian yang terakhir ada menyiapkan larutan NaCl fisiologis seperti gunakan NaCl 0,85% atau BPW steril atau mensterilisasi dengan autoclave dan periksa kejernihan larutan sebelum digunakan. Hal ini untuk bertujuan agar menjaga viabilitas bakteri tanpa merangsang pertumbuhan serta menghindari kontaminasi dari larutan pengencer. Selanjutnya yaitu tahap verifikasi dan validasi tahap analitik. Yang pertama kita harus memperhatikan mengenai pemilihan metodenya, yaitu pemilihan metode CFO yang digunakan apakah pour plate atau split plate atau menggunakan membrane filtration, yaitu menggunakan media kultur yang sesuai yaitu dengan MC agar, EMB atau nutrien agar. Kemudian lakukan uji inkubasi dan kondisi yang optimal. Yang kedua yaitu uji parameter verifikasi analitik. Ya, ini merupakan uji dilakukan untuk memastikan metode CFU dapat menghasilkan data yang valid. Yang ketiga yaitu perhitungan CFU per mili, hitung jumlah koloni yang tumbuh di media agar setelah inkubasi. Perhitungan yang dianggap benar hanya pada cawan yang terdapat pertumbuhan koloni di antara 30 sampai 300 CFU. Untuk rumus perhitungannya sama yang seperti sudah dijelaskan oleh Eksanti tadi, yaitu jumlah koloni dikali 1 per pengenceran CFU-nya. Kemudian untuk parameter uji verifikasi, yaitu pertama ada akurasi, tujuannya untuk memastikan hasil sesuai dengan standar referensi. Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan membandingkan metode referensi, misalnya dengan metode split plate dengan metode pour plate. Yang kedua ada presisi, tujuannya untuk mengetahui konsistensi hasil antar pengulangan. Cara yang bisa kita lakukan yaitu lakukan uji pada sampel yang sama 3-5 kali dalam kondisi yang berbeda. Kemudian ada linearitas, tujuannya untuk memastikan hubungan proporsional antara jumlah bakteri dengan jumlah koloni. Cara yang bisa kita lakukan yaitu gunakan pengenceran seri E. coli, misalnya 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴, dan plot data. Kemudian limit of detection,
Tujuannya untuk menentukan jumlah bakteri minimum yang dapat dideteksi. Cara yang bisa kita lakukan yaitu uji berbagai konsentrasi rendah hingga batas minimum deteksi. Kemudian spesifitas, yaitu tujuannya untuk memastikan metode hanya mendeteksi E. coli. Cara yang dilakukan yaitu gunakan kontrol positif E. coli dan negatif seperti Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pada tahap pasca analitik, yaitu ada interpretasi hasil menurut dari WHO dan juga Permenkes nomor 492 tahun 2010. Hasil 0 CFU per 100 mili menunjukkan tidak ada kontaminasi bakteri dalam air minum. Dan air minum itu harus bebas dari E. coli dalam 100 mili sampel. Kemudian ada pelaporan hasil yang standar dan jelas. Menggunakan format laporan sesuai dengan standar laboratorium, memastikan adanya informasi lengkap seperti metode pengujian, media yang digunakan, dan batas interpretasi serta rekomendasi tindak lanjut. Kemudian korelasi dengan data klinis atau lingkungan. Pastikan hasil CFU berjalan dengan gejala pasien, bandingkan dengan uji pendukung seperti uji resistensi antibiotik atau dengan uji PCR. Jika sampel berasal dari air, maka periksa dari sumber kontaminasinya. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap hasil pemeriksaan angka kuman dengan metode CFU. Yang pertama yaitu kesalahan personil, di mana kesalahan dalam teknik inokulasi, pengenceran, atau perhitungan CFU. Yang mana dampaknya dapat mampu salah menginterpretasikan koloni dan juga konsentrasi sampel salah. Yang kedua, faktor lingkungan laboratorium, kebersihan dan sterilisasi ruang kerja mempengaruhi kontaminasi sampel. Faktor suhu dan kelembapan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan koloni. Dampaknya itu dapat terjadi kontaminasi udara dan suhu inkubasi tidak stabil. Kemudian faktor ketiga ada spesimen, yaitu volume dan pengenceran sampel harus sesuai standar untuk mendapatkan hasil yang valid. Sampel air kontaminasi saat pengambilan, dampaknya sampel air akan terkontaminasi saat pengambilan dan pengenceran tidak tepat. Faktor yang selanjutnya itu bahan-bahan laboratorium. Media kultur harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan bakteri targetnya. Dampak yang terjadi, media media agar akan terkontaminasi sebelum digunakan, atau media kadaluarsa tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Yang kelima yaitu metode pemeriksaan. Teknik inokulasi yang tidak standar dapat menyebabkan kesalahan dalam hitungan CFU. Dampak yang terjadi yaitu penyebaran bakteri tidak merata dan overlapping koloni karena penanaman terlalu padat. Yang keenam yaitu pembacaan dan pemeriksaan. Koloni harus dibedakan berdasarkan morfologi dan warna untuk memastikan spesifitasnya. Dampaknya, maka kita tidak dapat membedakan kontaminan dari bakteri target. Yang ketujuh itu laporan. Laporan harus menyertakan metode yang digunakan, CFU per mili, dan interpretasi hasil, serta format laporan harus jelas dan sesuai dengan standar ISO. Dampaknya, eh, eh, tidak mencantumkan metode inokulasi yang digunakan, maka akan sulit bagi klinisi atau regulator untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada review jurnal. Judul-jurnal yang diambil yaitu verifikasi penentuan angka bakteri E. coli pada sampel yang di-spike menggunakan metode koloni forming unit atau CFU. Pada titiknya itu Jurnal Kesehatan Perintis, volume 6 nomor 1 tahun terbit 2019. Penulisnya itu Jailani dan Aswal Haryanto. Next. Pendahuluan, air minum harus memenuhi standar kesehatan sesuai Permenkes RI nomor 492 tahun 2010, termasuk bebas dari bakteri coliform dan E. coli yang menandakan pencemaran feses dan berisiko menyebabkan infeksi. E. coli digunakan sebagai indikator utama karena dapat difermentasi laktosa dan menghasilkan gas pada suhu 37 derajat Celcius dalam 48 jam. Pengujian kualitas air menggunakan metode CFU yang tepat, spesifik, dan sederhana. Sumber air baku berasal dari sungai, danau, sumur dalam, atau mata air yang harus memenuhi standar SNI 6773 tahun 2008 dan SNI 6774 tahun 2008.
Validasi metode analisis diperlukan untuk memastikan akurasi hasil dengan parameter seperti ketepatan dan batu deteksi. Penelitian ini bertujuan menguji presisi, akurasi, dan spesifitas deteksi E. coli menggunakan metode CFU sebagai bagian dari quality control IMINO. Next. Selanjutnya ada metode persiapan media. Media dibuat secara mencampurkan kromoful koliform agar dengan aqueous dalam air layer dan dipanaskan. Setelah mendidih dan homogen, medium disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan masukkan ke dalam 6 jam Petri. Selanjutnya adalah prosedur penyaringan. Sebanyak 1 ml dan 5 ml sampel air disaring dengan menggunakan membran filter selulosa nitrat dengan porositas 0,45 mikrometer dan diameter 47 mikrometer. Selanjutnya ada penanaman media. Membran filter kemudian diletakkan dalam cawan Petri berupa konek. Selanjutnya ada inkubasi. Media dibasahi dengan aqueous steril terlebih dahulu dan selanjutnya diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya ada hitung koloni. Amati koloni yang tumbuh dan hitunglah jumlahnya. Perhitungan yang dianggap benar hanya pada cawan Petri yang terdapat pertumbuhan koloni di antara 30 sampai 300 CFU dengan rumus CFU per mili sama dengan CFU koloni kali 1 dibagi pengenceran CFU. Ini ada tes konfirmasi E. coli. Konfirmasi E. coli dilakukan dengan inkubasi di Brixton Plot lalu uji indoor. Cincin merah seri menandakan hasil positif. Next. Selanjutnya ada hasil pada tabel 1, hasil uji E. coli dalam sampel spike menunjukkan min 6,88 CFU per mili, standar deviasi kurang lebih 1,18 dan persen LSD 26,30%, yang melebihi batas kurang dari 6% sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2013, sehingga tidak memenuhi syarat presisi. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji angka E. coli dalam sampel spike menunjukkan rata-rata 6,88 CFU per mili, standar deviasi kurang lebih 1,81 dan nilai yang diperoleh sebesar 229,33%. Nilai ini tidak memenuhi tentang syarat keberterimaan uji ukur akurasi yang ditetapkan oleh International Conference on Harmonization atau ICH adalah 95 sampai 105%. Pada tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan rumus didapatkan nilai LOD sebesar 13,85 CFU per mili dan nilai LOB sebesar 138,5 CFU per mili. Pada tabel 4 hasilnya adalah flu positif sebanyak 48, flu negatif sebanyak 2, flu negatif sebanyak 0, dan flu negatif sebanyak 0. Dengan total 50 uji indol untuk perhitungan spesifitas hasilnya adalah 1%. Next. Selanjutnya ada pembahasan perhitungan tersebut. Hasil uji E. coli dalam sampel spike menunjukkan rata 6,88 CFU per mili dengan standar deviasi 1,81, akurasi sebesar 229,33% dan presisi 26,30%, yang berada di luar tentang syarat keberterimaan. Pengujian sensitivitas dan spesifitas menggunakan media kromoful agar dengan filter 0,45 mikrometer menghasilkan sensitivitas 96% dan spesifitas 100%. Menunjukkan media ini sangat spesifik untuk E. coli. Perhitungan jumlah koloni dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, nutrisi, serta metode analisis yang digunakan. Standar Macfarlane digunakan sebagai acuan kepadatan mikroba, tapi tidak selalu akurat perhitungan bakteri. Next. Selanjutnya
Selanjutnya lanjutan di pembahasan tadi itu menurut ISO 9308 1 pada tahun 2014, Kemenko Coliform agar adalah media selektif dan diferensial yang menggunakan deteksi E. coli dan coliform dalam 24 jam. Identifikasi dilakukan berdasarkan aktivitas enzim glucuronidase atau galaktosidase yang menghasilkan koloni E. coli berwarna biru hingga ungu. Sementara coliform lain berwarna merah salmon. Studi Biomukama pada tahun 2000 menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat kesalahan sekitar 3%, sedangkan penelitian Sinai pada 2003 membuktikan bahwa Chromopol agar dapat menjadi alternatif responsif agar untuk identifikasi Enterobacteriaceae tanpa uji biokimia tambahan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu nilai presisi perhitungan bakteri E. coli dengan metode koloni forming unit atau CFU menggunakan media chromopol agar adalah 26,35%. Akurasi metode ini mencapai 129,33%. Batas deteksi LOD ditentukan sebesar 13,85 CFU per mili. Sementara batas kuantifikasi atau LOD adalah 138,5 CFU per mili. Metode ini memiliki spesifitas 100%. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan langsung ke kelompok 11. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fitri dan teman-teman semuanya. Di sini di sini kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai verifikasi dan validasi pemeriksaan bakteriologi air, makanan, dan minuman. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Widya Ramawati, NIM 01, ada Rara, NIM 20, ada Era, NIM 21, dan saya sendiri, NIM 40. Next. Baik, untuk pendahuluannya sendiri, keamanan air, makanan, dan minuman itu penting bagi kesehatan masyarakat karena jika adanya kontaminasi bakteriologi dapat menyebabkan penyakit serius seperti diare dan kolera. Nah, penyakit ini itu bisa disebabkan oleh bakteri coliform, yang mana bakteri coliform ini digunakan sebagai indikator kebersihan dan kualitas air serta makanan. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi cemaran bakteri ini adalah dengan menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Untuk memastikan keakuratan hasil pengujian, diperlukan verifikasi dan validasi metode analisis mikrobiologi di laboratorium. Next. Untuk pengertian dan prinsip dari verifikasi, yaitu langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan dapat diterapkan dengan baik. Dengan melakukan verifikasi laboratorium, dipastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya. Next. Untuk validasi sendiri, validasi bertujuan
hasilnya akurat dan dapat diandalkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tidak hanya efektif, namun juga konsisten dalam menghasilkan hasil yang sesuai dengan nilai sebenarnya. Next. Selanjutnya ini adalah implementasi, validasi, verifikasi, pemeriksaan kualitas air minum dalam kemasan dengan menggunakan uji MPN. Nah, dalam pemeriksaan kualitas air minum dalam kemasan dengan menggunakan metode most probable number, diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai proses pengujian, termasuk aspek 5W1H, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis mikrobiologi. Next. Yang pertama ini ada point watt. Nah, pemeriksaan MPN adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel cair berdasarkan probabilitas pertumbuhan bakteri dalam media cair. Dan perlu dilakukan verifikasi terhadap media, reagen, dan peralatan yang digunakan, serta validasi untuk memastikan bahwa metode ini dapat memberikan hasil yang konsisten dan sesuai standar. Next. Lalu ada poin Y, mengapa pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi bakteri indikator pencemaran seperti coliform dan Escherichia coli yang menjadi parameter kualitas air dan pangan. Nah, validasi metode ini diperlukan untuk membuktikan bahwa metode ini memiliki sensitivitas, spesifitas, serta yang sesuai dengan standar laboratorium. Next. Untuk poin WHO-nya ini pemeriksaan dilakukan oleh analisis mikrobiologi, petugas pengawas mutu, serta regulator di bidang kesehatan dan lingkungan. Dan dalam pelaksanaannya, verifikasi keterampilan analis dan keakuratan menjadi langkah penting agar hasil diperoleh dapat dipercaya. Next. Untuk poin where-nya ini dilakukan di laboratorium mikrobiologi yang memiliki fasilitas sesuai dan agar hasilnya dapat digunakan secara sah, laboratorium verifikasi dan validasi prosedur kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Next. Untuk poin W-nya, ini dilakukan secara rutin dalam pengawasan pangan serta saat terjadi dugaan kontaminasi. Dan sebelum dilakukan secara luas, metode yang dipilih harus melalui tahap validasi untuk memastikan keandalannya dalam berbagai kondisi. Next. Untuk poin dua-nya, pemeriksaan dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari sampel, inokulasi ke dalam media, inkubasi hingga interpretasi hasil berdasarkan tabel MPN. Untuk memastikan keakuratan proses ini harus diverifikasi dan divalidasi, termasuk uji kontrol positif dan negatif serta analisis statistik terhadap hasil. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan pra-analitik, di mana tahap ini mencakup semua langkah sebelum analisis dilakukan, termasuk persiapan peralatan, media, serta pengambilan dan penanganan sampel. Yang pertama ada persiapan peralatan dan media. Yang pertama sterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan autoclave untuk mensterilkan tabung reaksi, pipet, dan alat gelas lainnya pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian memastikan area kerja steril untuk mencegah kontaminasi atau bisa dilakukan di dalam laminar airflow atau di dalam TSC. Kemudian yang kedua ada persiapan media kultur, di mana pada uji ini digunakan 3 media kultur. Yang pertama itu ada lactose broad double strain atau LBDS, digunakan untuk inokulasi 10 ml sampel. Kemudian yang kedua ada lactose broad single strain LBSS, digunakan untuk inokulasi 1 ml dan 0,5 ml sampel. Dan yang ketiga ada Brilliant Green Lactose Build Broad atau BGLB, digunakan untuk uji penegasan coliform. Yang tahapan ketiga beranalitik, pengambilan dan penanganan sampel. Yang pertama teknik pengambilan sampel menggunakan wadah steril dan dengan menggunakan teknik aseptis. Kemudian volume sampel yang diambil minimal 100 ml untuk setiap uji. Yang kedua ada transportasi dan penyimpanan sampel, di mana sampel harus disimpan pada suhu 1-5 derajat Celcius dan dianalisis dalam waktu 6 jam setelah pengambilan sampel dilakukan. Yang kedua tahap analitik, di mana tahap ini mencakup proses analisis atau pemeriksaan untuk menghitung angka coliform dengan metode
most probable number. Yang pertama ada uji pendahuluan atau presumptive test. Dilakukan inokulasi sampel dengan menginokulasikan 10 mili sampel ke dalam 5 tabung LBDS. Yang kedua diinokulasikan 1 mili dan 0,1 mili sampel ke dalam masing-masing 5 tabung LBSS. Yang kedua tahap inkubasi di mana tabung setelah diinokulasikan dengan sampel diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian diamati hasilnya setelah inkubasi dan dicatat hasil positifnya itu ditandai dengan pembentukan gas di dalam tabung Durham. Kemudian yang kedua masuk ke uji penegasan atau confirmative test, di mana subkultur dari tabung positif yang diuji pendahuluan atau yang terbentuk gas dalam tabung Durham itu dipindahkan 1-2 ose dari tabung positif ke tabung berisi media BGLB. Kemudian diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam, sama seperti perlakuan uji pendahuluan. Kemudian dilakukan interpretasi hasil di mana tabung positifnya itu tabung BGLB menunjukkan produksi gas, pembentukan gas dalam tabung Durham, dan hasil negatifnya tidak ada gas dalam tabung Durham. Kemudian dilakukan perhitungan MPN, di mana dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan tabel MPN dicocokkan dengan formula Thomas, hasil uji positif dari uji penegasan dihitung pada masing-masing pengejaran. Kemudian membandingkan hasil tabel MPN untuk mendapatkan perkiraan jumlah bakteri per 100 mili. Kemudian yang kedua dapat dilakukan hitung manual dengan rumus MPN, yaitu akar A per B plus C. Next. Kemudian yang ketiga tahap pasca analitik, di mana meliputi penginterpretasian hasil, pelaporan hasil, dan tindak lanjut sesuai dengan standar yang berlaku. Yang pertama, identifikasi sumber kontaminasi. Jika hasil menunjukkan kontaminasi, dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap sumber air, proses produksi, serta kebersihan wadah penyimpanan dari sampel yang digunakan. Yang kedua, lakukan pengambilan sampel ulang di berbagai titik dalam rantai produksi untuk mengidentifikasi lokasi utama kontaminasi. Kemudian evaluasi data dengan membandingkan nilai MPN yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan nasional atau internasional seperti SNI 013553 di tahun 2006 tentang air minum atau WHO Guidelines for Drinking Water Quality. Yang kedua, jika nilai MPN berada dalam batas yang ditentukan, air dapat dianggap aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, jika nilai MPN melebihi batas yang ditentukan, maka air dianggap tercemar dan tidak layak konsumsi. Identifikasi sumber kontaminasi dan evaluasi data masuk ke tahapan interpretasi hasil. Kemudian tahap pelaporan hasil, yang pertama dokumentasi data, di mana semua hasil analisis harus dicatat secara rinci termasuk kondisi sampel, metode yang digunakan, hasil uji MPN, dan interpretasi hasil. Kemudian data harus dikompilasi dalam laporan resmi yang dapat diaudit oleh pihak terkait. Kemudian tahap laporan hasil ada penyampaian hasil. Yang pertama, laporan hasil disampaikan kepada pihak manajemen, regulator, atau badan pengawas pangan untuk tindakan lebih lanjut. Yang kedua, jika hasil menunjukkan pencemaran, dilakukan komunikasi yang jelas dengan produsen air minum dalam kemasan, diperlukan untuk perbaikan proses produksi. Kemudian langkah tindak lanjut pada tahap pasca analitik, yang pertama ada pemantauan berkala, di mana dilakukan pengujian berkala untuk memastikan kualitas air tetap dalam standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan program pemantauan kualitas air secara ketat untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Lalu yang kedua, dilakukan langkah korektif. Yang pertama, jika kontaminasi terdeteksi, produsen air minum dalam kemasan yang digunakan sebagai sampel harus segera mengambil tindakan perbaikan seperti sterilisasi ulang peralatan, pengolahan air lebih lanjut, atau peningkatan sistem sanitasi. Yang kedua, dilakukan validasi ulang setelah tindakan korektif diterapkan untuk memastikan efektivitas perbaikan. Oke, selanjutnya ada review jurnal. Untuk mungkin bisa yang sebelumnya, slide sebelumnya.
Oke, untuk review jurnal yang pertama itu dari judul jurnal verifikasi metode pengujian coliform dalam sampel air mineral. Untuk penulisnya ada Kurnia Rahmayati Rifai dan Anissa, penerbitnya Jurnal Teknologi, Proses, dan Inovasi Industri untuk tahunnya 2019. Tujuannya untuk melakukan verifikasi metode pengujian coliform dalam sampel air mineral dengan menggunakan metode penyaringan membran yang mengacu pada SNI 3554 2015 tentang cara uji air minum dalam kemasan. Untuk metodologinya, jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian eksperimental. Next. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, metode pengujian coliform dalam air mineral memiliki tingkat presisi yang baik dengan nilai relatif standard deviation atau RSD pada semua sampel berada di bawah batas keberterimaan kurang dari 0,1. Selain itu, hasil perolehan kembali atau recovery menunjukkan akurasi yang tinggi dan persentase berkisar antara 85,03% hingga 104,80%, yang sesuai dengan batas keberterimaan 85% sampai 105%. Metode ini juga memiliki linearitas yang baik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,994, memenuhi syarat keberterimaan R kuadrat lebih dari 0,95, yang menunjukkan hubungan linear antara jumlah cemaran bakteri dan hasil pengujian. Berdasarkan parameter presisi, akurasi, dan linearitas, metode pengujian coliform dalam air mineral terverifikasi dan dapat diterapkan di laboratorium uji untuk memastikan keamanan air mineral yang berada di pasaran. Next. Untuk simpulannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian ini, metode pengujian coliform dalam air mineral menggunakan penyaringan membran telah memenuhi syarat verifikasi. Nilai presisi menunjukkan RSD kurang dari 0,1, perolehan kembali atau recovery berada dalam rentang 85% sampai 105%, dan linearitas mencapai R kuadrat sama dengan 0,994, yang memenuhi batas keberterimaan. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan secara andal di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan coliform dalam air mineral, guna memastikan kualitas dan keamanan produk sebelum dikonsumsi. Untuk review jurnal yang kedua ini, untuk judulnya merupakan verifikasi penentuan angka bakteri Escherichia coli pada sampel yang di-spike menggunakan metode colony forming unit. Untuk penulisnya sendiri ada Khairani dan Aswal Haryanto, penerbitnya dari Jurnal Kesehatan Perintis untuk tahun terbitnya 2019. Tujuannya sendiri merupakan untuk mengetahui presisi, akurasi, batas deteksi, serta spesifitas dari bakteri Escherichia coli pada sampel spike dengan menggunakan metode colony forming unit. Untuk metodologinya menggunakan penelitian deskriptif. Next. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa parameter akurasi untuk jumlah bakteri Escherichia coli diperoleh sebesar 229,33%, sedangkan presisi berada pada angka 26,35%. Untuk batas deteksinya atau LOD ditemukan sebesar 13,85 CVU per mili, dan bakteri kuantifikasi batas kuantifikasi atau LOG sebesar 138,54 CVU per mili. Untuk spesifitasnya sendiri, metode yang digunakan adalah 100%, yang menunjukkan bahwa media Chromocult agar sangat spesifik terhadap E. coli. Namun, meskipun spesifitas tinggi, akurasi dan presisi yang tidak memenuhi rentang nilai keberterimaan
atau nilai akurasi dan presisi yang seharusnya masing-masing adalah 95-105% dan kurang dari 6%, mengindikasikan bahwa metode ini belum valid untuk digunakan. Untuk faktor yang mempengaruhi hasil ini adalah pengenceran yang tinggi, pertumbuhan bakteri yang cepat, serta penggunaan standar MC-Farland yang tidak sesuai, atau ketidakvalidan metode disebabkan oleh faktor-faktor seperti teknik pengenceran yang berlebihan dan kondisi pertumbuhan bakteri yang tidak optimal. Next. Untuk kesimpulan dari review jurnal kedua ini, hasil pengujian metode Colony Forming Unit atau CVU dengan media Chromocold agar untuk menentukan angka bakteri Escherichia coli dari sampel yang di-spike menunjukkan hasil yang bervariasi. Nilai presisi mencapai 26,35%, akurasi sebesar 229,33%, batas deteksi atau LOD sebesar 13,85 CVU per mili, dan batas kuantifikasi atau LOG sebesar 138,54 CVU per mili. Meskipun spesifitas metode ini mencapai 100%, akurasi dan presisi yang didapatkan tidak memenuhi rentang syarat keberterimaan. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut belum valid untuk digunakan, dengan faktor-faktor seperti pengenceran yang tinggi dan pertumbuhan bakteri yang cepat berkontribusi terhadap hasil yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya ada review jurnal yang ketiga. Review jurnalnya yaitu verifikasi uji cepat komersial Escherichia coli pada contoh uji daging sapi beku. Penulis dari jurnal ini yaitu Yasmin, ada Triyoso, dan juga Surahmi. Penerbit dari jurnal ini yaitu Jurnal Kedokteran, tahun terbit 2016. Nah, untuk tujuannya sendiri, jurnal ini itu untuk mengetahui kinerja uji cepat komersial untuk Escherichia coli dan menganalisis tingkat kesesuaian uji cepat tersebut dibandingkan dengan uji konvensional melalui proses verifikasi. Untuk metodologi yang digunakan itu penelitian eksperimental yang berfokus pada verifikasi metode. Next. Lalu untuk hasil komersial memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendeteksi Escherichia coli dengan nilai rata-rata standar defisiensi atau SD relatif sebesar 0,103 yang mengindikasikan presisi yang baik. Parameter sensitivitas dan spesifitas yang masing-masing mencapai 94,44% dan 100%, serta tingkat positif palsu yang 0% menunjukkan kehandalan metode ini dalam memberikan hasil yang akurat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses verifikasi untuk setiap metode baru yang akan diimplementasikan secara rutin, sebagaimana diatur dalam standar ISO IEC 17025. Hasil verifikasi ini menunjukkan bahwa metode uji cepat tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dalam penerapannya. Next. Untuk kesimpulan dari review jurnal ketiga ini, yaitu metode uji cepat komersial untuk deteksi Escherichia coli pada daging beku menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan hasil yang setara dengan metode konvensional. Berdasarkan analisis presisi, sensitivitas, spesifisitas, dan nilai kappa, metode uji cepat ini dapat diandalkan dan valid sebagai alternatif dalam pengujian mikrobiologis. Penelitian ini menegakkan pentingnya verifikasi metode baru untuk memenuhi standar akreditasi, serta menjadikan metode uji cepat sebagai solusi yang efisien dan akurat. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, untuk presentasinya sudah selesai. Apakah ada masukan dari Ibu? Kalau yang lain ada yang berbeda enggak dengan punyamu tadi yang presentasinya? Jadi ini ya, yang kedua itu saya lihat ya. Jadi kan di review jurnalnya itu memang di situ proses ya.
proses verifikasi validasi. Jadi melihat nilai akurasi ya, akurasi, presisi, sensitivitas, sama spesifiknya ya. Ini yang tadi ya, yang Amami ya, yang tadi Amami ya, terakhir ya. Iya, Ibu. Ibu. Ya, jadi yang Amami, jadi di situ kan ini kan misalnya mau menilai proses verifikasi ya dari langkah kerja ya. Jadi yang diminta di sini kan kalian nggak minta untuk menilai presisi akurasi ya, tapi bagaimana melakukan verifikasi ataupun validasi dari setiap langkah kerja itu. Jadi harus dibedakan dengan langkah kerjanya itu sendiri. Ya, jadi di sini kan kamu menjelaskan ya tahap pra-analitik itu bla bla bla, terus analitik bla sampai ke pasca analitiknya. Ya, di sini kan yang mau dilihat itu kira-kira proses verifikasi yang kamu lakukan itu seperti apa sih di setiap tahapan ini. Nah, jadi di sini kamu menjelaskan ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ya. Yang mempengaruhi ada variasi sampel, regen, kompetensi ATLM. Nah, di sini masih sangat umum. Maksudnya itu kamu membuat ya model verifikasi yang bagaimana sih sesuai dengan langkah kerja pada pra-analitik, analitik, dan pasca analitik itu. Paham maksud saya? Ji, paham Ibu. Ya, jadi itu kan kamu masih ini ya, di ini masih umum, harusnya itu yang model misalnya ya, oke lah kamu menjelaskan di makalah itu ada cara kerja pra-analitik, analitik, pasca analitik. Maksud saya ada tahapan yang kamu menjelaskan, oh ini untuk bagian verifikasi ya ataupun validasi. Untuk pra-analitik itu kira-kira apa ya di situ yang kamu perhatikan ya. Misalnya di sini untuk analitik menggunakan autoclave, berarti kira-kira faktor apa yang harus kamu perhatikan ya untuk memastikan langkah 1, 2 dan seterusnya itu sesuai dengan SOP-nya. Jadi di sini masih menjelaskan penjelasannya masih ya manual cara kerja yang seharusnya ini SOP-nya seperti ini. Untuk mendapatkan cara kerja seperti ini, kira-kira verifikasi apa yang kamu lakukan? Kan di sini kamu jelaskan ada banyak faktor ya, ada banyak faktor, tapi faktor itu masih faktor-faktor umum ya, jadi tidak spesifik sesuai dengan langkah kerja ya, untuk yang kamu sebutkan tadi ya, untuk menilai metode MPN ya, pada AMDK, air dalam kemasan. Ya, maksud saya saya coba share ya biar dipahami. Jadi dari setiap langkah itu ya, dari pra-analitik, analitik, kira-kira model verifikasi yang kamu lakukan itu seperti apa ya. Jadi kita tidak usah terlalu jauh untuk menghitung akurasi, presisi. Ini maksudnya verifikasi kualitatif yang dilakukan pada saat kita mengerjakan sampel. Ya, misalnya ini ya. Kalau kelompok satunya kayaknya udah ada tadi ya, saya lihat ya. Soalnya tadi saya itu sholat ya. Jadi misalnya kayak gini, ini adalah tahap verifikasi maupun validasi dengan menggunakan strip DBD NS1 ya. Nah, jadi di sini dia menjelaskan di sini ya, dari ya, jadi misalnya ya dari analitiknya ya, dari peranalitiknya ya. Jadi verifikasi dilakukan memastikan bahwa sampel yang diuji itu memenuhi standar ya sebelum masuk ke tahap analitik ya. Untuk melakukan itu ya, memastikan bahwa sampel yang digunakan itu sesuai standar, kira-kira yang mana yang harus diperhatikan ya.
atau yang mana yang harus di cross check ya. Seperti kalau kamu yang tadi ya dari peranalitiknya, dari autoclave-nya, terus area kerja steril, kira-kira yang kamu lakukan itu seperti apa? Ya itu harusnya dimunculkan dari dalam satu topik tersendiri setelah kamu menjelaskan cara kerja secara utuh. Ya misalnya kalau ini persiapan pasien ya. Jadi untuk pemeriksaan dengan NS1 itu persiapannya seperti apa sih? Nah, itu kan berarti kamu melakukan verifikasi. Apakah di proses peranalitik ini sudah sesuai step by step-nya, sesuai tahapannya. Ya, jadi di sini misalnya ya untuk pemeriksaan strip dengan NS1 ini ya. Jadi memastikan ya, ini sebenarnya untuk persiapan pasien puasa tidak diperlukan ya. Jadi memastikan pasien tidak mengalami darahnya itu hemolisis ya, yang bisa mempengaruhi hasil ya. Nah, itu satu tahapan ya di tahap analitik. Terus di waktu pengambilan sampel ya. Pengambilan sampelnya kan misalnya ini kan untuk pemeriksaan DBD ya. Idealnya diambil sampel itu di fase awal ya. 1 sampai 5 hari atau fase akutnya supaya di alat NS1-nya itu bisa terdeteksi. Ya, jadi kalau misalnya ya demamnya udah melebihi waktunya itu biasanya apa ya? Biasanya sudah malah kurang terdeteksi ya. Nah, kalau di fase sudah melewati batas, jadi biasanya demamnya itu kalau DBD ya biasanya 1-3 hari sudah langsung ini, karena sensitifnya di situ. Ya, itu salah satu langkah verifikasi yang kita lakukan ya. Berarti kita tanyain ini udah demam berapa hari ya, nah, supaya kita bisa meng-cross check nanti hasilnya ini sesuai enggak sih dengan hasil yang kita dapatkan ya. Jadi bisa terdeteksinya itu misalnya waktu pengambilan sampelnya harus di awal ya. Kalau misalnya kamu di sini untuk persiapan sampelnya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini untuk persiapan media kulturnya, apa persiapanmu harus bagaimana, terus penanganan sampelnya itu untuk verifikasinya seperti apa, itu kamu berikan penjelasan ya. Nah, misalnya di sini untuk sampai jenis sampel ya, serum, plasma yang cocok itu kira-kira yang bisa digunakan apa. Nah, terus ya di sini dijelaskan serum plasma bisa ya, jadi bisa darah, bisa vena atau kapiler ya. Nah, terus teknik pengambilan sampelnya ya berarti harus menggunakan teknik aseptik untuk menghindari kontaminasi ya. Jadi sambil dia menjelaskan verifikasinya, dia faktor yang mempengaruhi itu dijelaskan juga untuk meminimalisir kesalahan ya. Terus dipastikan volume sampelnya di sini cukup ya untuk pemeriksaan sesuai metode yang digunakan, ini metode strip aja ya. Terus penyimpanan dan transportasi ya, misalnya ya hal apa yang dilakukan ini, kegiatan verifikasinya itu seperti apa apabila dilakukan penyimpanan dan transportasi ya. Berarti di sini yang dilakukan kalau misalnya tidak segera diperiksa berarti bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius ya selama 24 jam, ataupun kalau dibutuhkan ya berarti suhunya -20 ya. Nah, itu bisa lebih lama. Jadi maksud saya dalam yang kamu jelaskan dari cara kerja ini ya, verifikasi yang kamu lakukan itu seperti apa? Itu misalnya ada penjabarannya dari setelah langkah kerja ini ada penjabaran yang kamu jelaskan ya. Terus dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Di sini kan yang kamu sebutkan ada faktor yang mempengaruhi hasil ya, sampel, reagen, ATLM-nya, lingkungannya, yaitu yang kamu kaitkan ya. Untuk meminimalisir faktor ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan pada kegiatan verifikasi itu dari setiap tahapan langkah cara kerja yang kamu ambil tadi. Bisa dipahami maksud saya? Jadi sudah bisa Ibu, mungkin nanti setelah ini akan ditambahkan. Ya, jadi nanti ditambahkan ya. Jadi sebenarnya langkah kerjanya sudah sesuai ya. Ini cuma yang kamu jelaskan di sini masih sangat umum ya. Harusnya faktor-faktor ini yang kamu jelaskan secara spesifik sesuai dengan
langkah kerja yang sudah kamu lakukan di sini, ya. Entah itu misalnya di sini kesalahan umum, ya, kesalahan manusianya atau proses pipetasinya, kira-kira untuk meminimalisir kesalahan dari menghasilkan volume yang tidak akurat, ya, ataupun dalam persiapan media, itu langkah apa yang akan dilakukan? Itu kan bagian dari kegiatan verifikasi juga, ya, pada saat mengerjakan, ya. Nih, jadi dibagi juga ya kegiatan, misalnya verifikasinya itu setiap langkah dari prosedur kerja, ya, yang harus diperhatikan itu dituliskan, ya. Jadi itu adalah bagian dari proses verifikasi, ya, dari setiap tahapan cara kerja yang kita lakukan, ya. Ini misalnya ya, verifikasi ini untuk memastikan alat dan regen bekerja dengan baik, ya, supaya tidak terjadi kesalahan teknik, ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan misalnya kualitas regennya, ya. Nah, jadi kualitas regennya itu, regen berarti masih dalam kondisi masih berlaku, ya, atau tidak expired, ya. Terus regen, terus alatnya, yang instrumennya berarti sudah dilakukan kalibrasi atau QC. Nah, terus itu teknik pipet atau volumenya, ya. Kan sebenarnya ini cara kerjanya simpel aja, ya, karena hanya metode strip, ya. Nah, terus sesuai dengan SOP, ya. Terus interpretasi hasil, ya. Interpretasi hasil, misalnya kalau positif, berarti kemungkinan terinfeksi NC, ya, dalam fase awal, ya. Jadi kalau negatif, ya, berarti dikonfirmasi ulang, ya, dengan pemeriksaan yang lainnya, ya. Kalau misalnya gejala kliniknya muncul tapi hasilnya misalnya sini negatif, diperiksa ulang apa benar atau tidak, ya, dengan pemeriksaan yang lebih spesifik, ya. Terus memperhatikan misalnya kontaminasi silang, jadi menghindari kesalahan akibat pencampuran sampel atau alat yang tidak steril. Jadi ini adalah langkah-langkah verifikasi yang dilakukan misalnya untuk pemeriksaan dengan strip ini, ya. Nah, terus di tahap pasca analitik, ya, jadi di sini dijelaskan, ya, ada verifikasi untuk memastikan hasil kelola dengan benar, ya, sebelum dilaporkan, ya. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan atau kegiatan verifikasi apa yang harus dilakukan, ya. Di kegiatan validasi ini berarti memastikan hasil, ya, yang didapat itu telah melalui kontrol kualitas lab, ya. Nah, terkait dengan kegiatan interpretasi hasil, ya, misalnya jika hasilnya meragukan, ya, berarti bisa dilakukan konfirmasi, ya, dengan pemeriksaan lain. Jadi sampel sama dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain, ya, entah itu dengan IgM atau IgG-nya, ya. Nah, jadi mendeteksi, kalau NS1-nya itu kan mendeteksi antigennya, ya. Jadi ini melihat antibodinya, ya, atau dengan teknik PCR yang lebih spesifik. Nah, terus di pelaporan hasil, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Berarti di pelaporan hasil itu harus sesuai dengan standar, ya, nilai ranks, ya, ataupun interpretasi, ya, klinis, ya, yang jelas, ya. Terus di tahap pasca ini, ya, bagaimana menyampaikan hasil lab yang kita temukan, ya, berarti dikomunikasikan dengan dokter, ya. Jadi memastikan bahwa dokter itu bisa memahami hasil, ya, sehingga bisa memberikan pengobatan sesuai dengan hasil, ya. Nah, ini sampai ke manajemen sampel maupun alat tes yang sudah digunakan, ya. Jadi misalnya kalau sampel dan alat tesnya sudah digunakan, berarti harus dibuang sesuai dengan kotak, ya, sampai sesuai, ya, dengan cara yang aman sesuai dengan prosedur untuk pengelolaan limbah medis. Jadi ini contoh, ya, misalnya kegiatan verifikasi yang dilakukan di setiap tahap untuk pemeriksaan strip dengan NS1 ini, ya. Ya, jadi gambarannya seperti itu, ya. Jadi di sini untuk papernya itu sudah ada cara kerja, hanya kurang ininya aja, tahap kegiatan verifikasi setiap
langkah itu mulai dari pra-analitik, analitiknya itu sampai paskanya belum muncul ya. Jadi diceritakan di situ pada setiap tahapnya. Ini kan ada uji pendahuluan, uji penegasan. Kira-kira di uji pendahuluan itu apa yang harus diperhatikan ya? Kegiatan apa yang penting yang perlu diperhatikan yang bisa diminimalisir faktornya itu diceritakan di setiap tahapan-tahapan ini sampai ke tahap interpretasi hasil.